Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Karena itu sudah keharusan kita untuk memanfaatkan segala kenikmatan untuk mengabdi kepadanya sebagai manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana dimaklumi, ibadah haji, sholat Idul Adha, dan kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya sebagai teladan para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam harus kita pahami untuk selanjutnya kita teladani dalam kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu, khutbah yang sangat singkat ini berjudul Idul Adha dalam kondisi pandemi COVID-19. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya ada 3 peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari prosesi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Ketiga peristiwa tradisional tersebut adalah ibadah haji, sholat Aid, dan penyembelihan hewan kurban yang menjadi sejarah Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban itu sendiri. Tahun ini kita menyambut Idul Adha di tengah sukacita, suka duka. Banyak sekali peristiwa kelabu hadir sebelum datangnya hari besar ini. Bahkan bisa dibilang tragedinya sangat memilukan. Banyak orang merasakan suasana kelabu ini, bahkan kita semua yang ada di Indonesia. Kondisi wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum juga mereda, jangan sampai membuat umat Islam kehilangan kendali akan sehatnya. Semua yang terjadi di dunia tentu atas rencana dan ketentuan Sang Maha Kuasa. Karenanya umat Islam harus bijak dan senantiasa mengedepankan prasangka baik, husnudzon. Tentunya takdir Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dan setiap ketetapan yang diberikan olehnya. Apa boleh buat pelaksanaan ibadah haji, sholat Idul Adha, dan kurban dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah pertama dan utama dalam Idul Adha adalah pelaksanaan ibadah haji. Akibat COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, calon jamaah haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertular atau terpapar virus corona. Sehingga wajar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sejalan dengan fikih Islam. Pertimbangan paling utama adalah menjaga keselamatan jiwa, menjaga keberlangsungan agama melalui rukhsah. Demikian juga hal yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi yang akan diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji Indonesia tahun 2020, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos naik haji, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Tentu ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini, yaitu kesabaran dan kepasrahan pertama, ujian kesabaran. Mari coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Anfal ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Setiap orang yang sabar memiliki keuntungan tersendiri. Keuntungan dari orang yang bersabar adalah memiliki harapan dan tidak putus asa karena gagal dalam urusan. Iman seseorang pun sangat kuat kaitannya dengan kesabaran. Kesabaran adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Di dalam kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Jadi ibadah haji merupakan ukuran ujian sabar atau tidaknya seseorang. Seluruh rangkaian ibadah haji itu membutuhkan kesabaran, mulai dari menabung saat pendaftaran, masa tunggu keberangkatan, berpuluh tahun menunggu saat berangkat, sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke kampung halaman. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, syai, wukuf, dan melempar jumroh. Ini memberikan hikmah kepada semua calon jamaah haji yang ditunda keberangkatan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah kedua tentang kepasrahan atau disebut dengan tawakal. Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan lafaz tawakal dengan orang-orang beriman. Ini menjadi indikator jika tawakal adalah hal yang sangat diagungkan dan hanya untuk orang mukmin, dan merupakan bagian dari hati yang akan membawa seseorang pada jalan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad buat dalam menjalaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepadanya. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ إِنَّallَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ditundanya pelaksanaan ibadah haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan pasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kain ihram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah, seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah, sehingga wajar ada yang menyebutnya sebagai puncak kepasrahan dalam sikap keberagaman pada diri seseorang dalam rangkaian memenuhi perintah ajaran seperti yang diisyaratkan dalam rukun Islam yang 5. Inilah mungkin hikmah mengapa haji ditempatkan pada posisi rukun Islam yang kelima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Meskipun masa pandemi COVID-19, pelaksanaan sholat Id harus tetap dilaksanakan, yang akan mempererat tali silaturahmi dengan sanak famili, tetangga, dan saudara muslim lainnya. Silaturahmi harus tetap terjaga, baik bertemu langsung atau melalui media telekomunikasi seperti handphone, media sosial, dan sebagainya. Sebab sholat Idul Adha dikerjakan secara berjamaah dan pelaksanaannya di masjid atau di tanah lapang. Dengan begitu dapat dipastikan kita akan berjumpa dengan umat Islam lainnya, sehingga bagi yang susah bertemu akan akibat kesibukan masing-masing dapat berjumpa dan berkumpul di tempat dan acara yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah haji yang kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 yaitu ibadah kurban. Pandemi virus corona memukul berbagai aspek kehidupan. Sektor perekonomian paling terdampak oleh wabah mematikan ini. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, sebagai sektor, tak terkecuali sektor ekonomi, ikut terkena imbasnya. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencarian. Ibadah kurban
bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat yang mampu secara ekonomi terhadap orang miskin. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus berbagi dengan orang lain. Melalui pembelian hewan kurban, kita menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Saking banyaknya kita tidak akan bisa menghitungnya. Melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 18, Allah mengingatkan kepada kita, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengorbanan harta melalui hewan kurban akan semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan makna kurban. Makna kurban itu sendiri yakni berasal dari bahasa Arab qariba yaqrabu qurbun, kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi COVID-19. Pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Kurban tidak hanya soal ibadah, berkurban mengandung manfaat ekonomi yang besar, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Oleh sebab itu, para dermawan untuk melaksanakan pandangan, meluaskan pandangan terhadap ibadah kurban. Kurban bukan hanya perihal ritual yang dikerjakan selama 1 hari dalam setahun. Hal kurban, tapi kurban memikirkan bagaimana hewan itu dibeli, bagaimana dia dikumpulkan, bagaimana nasib petani-petani dan peternak. Ini akan menarik semua dari berbagai macam hal. Pantas Al-Quran menunjukkan adanya anjurannya supaya berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyembelih binatang ternak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam surat Al-Kautsar juga disebutkan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ayat dalam surat tersebut menunjukkan agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkannya. Sementara Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum kurban diantaranya, hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan untuk berkurban. Hadis tersebut menerangkan berkurban itu bukanlah ditentukan untuk sekali saja, melainkan disunahkan tiap-tiap tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalil-dalil nas tersebut di atas menurut jumhur ulama besar hukum kurban hukumnya sunat muakkad. Sangatlah wajarlah ibadah kurban merupakan salah satu amalan yang besar bagi umat Islam. Dalam surat Al-Kautsar di atas, Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa kepada hambanya yang mau beribadah dengan ikhlas, dengan catatan mendirikan sholat atau berkurban dan tidak menyekutukannya. Ibadah kurban merupakan bentuk ibadah ruhiyah yang memiliki aspek sosial yang sangat tinggi. Apabila ibadah-ibadah mahdhah lainnya sulit diterjemahkan dalam kemanfaatan sosialnya,
Beda halnya dengan kurban, ditinjau dalam sudut pandang ekonomi Islam, kurban menjadi salah satu sarana distribusi di mana konsep distribusi dimasukkan di dalam unsur keadilan dan pemerataan. Pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin menjadi pokok utama pendistribusian daging hewan kurban, sedangkan kerabat dan juga si pekurban tetap diperhatikan. Tidak kepedulian antara sesama meningkat disebabkan interaksi sosial yang terjalin, proses penyembelihan, pengurusan dan pembagian daging menjadi momen untuk saling berinteraksi sosial dengan diakhiri pendistribusian kepada mereka yang berhak atas daging kurban tersebut. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya dalam situasi seperti ini, kita diminta untuk memperbanyak sedekah, doa, istighfar, selawat, zikir dan bacaan Al-Quran. Kita semua berdoa semoga musibah ini segera berlalu dan situasi kembali normal dan lebih baik lagi. Kita mengambil hikmah dari musibah ini bahwa kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah, lebih luang waktu berkomunikasi dengan orang terdekat, kolega, rekan, dan tetangga. Demikian khutbah ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan serta terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sya'iril muslimin min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, saat-saat yang sahdu ini kami segenap hamba-hambamu ya Allah berkumpul bersimpuh di tempat yang suci, yang penuh rahmat, menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu ya Allah dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jangan engkau berikan setan, jangan engkau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampuni kami atas kekhilafan dan dosa kami kepada anak-anak kami. Semua istri kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Rabbi, ya Allah, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan-makanan perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak, jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, bukakanlah pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau tahu kapan asal menjemput kami ya Allah. Jadikan sisa umur menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami ya Allah. Jadikan kami menjadi anak-anak yang soleh, yang dapat memuliakan ibu dan bapak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum